Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama saya Firman Haris. Nah, mungkin teman-teman ataupun adik-adik semua yang saat ini baru lulus SMA pasti sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkatan perkuliahan. Namun yang perlu kalian ketahui bahwasanya ialah dunia perkuliahan itu sangat jauh berbeda dari dunia sekolah, baik ketika kalian masih SD, SMP maupun SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu kalian kenali tentang dunia kuliah sebelum menjejakkan kaki di dalamnya. So, check it out. Yang pertama, hari perkuliahan. Mungkin ketika kalian masih SMA, kalian biasa bersekolah dari hari Senin sampai dengan Sabtu, ataupun sampai dengan Jumat ketika full day school. Namun dalam dunia perkuliahan, khususnya nih untuk kampus-kampus negeri, kuliahnya itu dari hari Senin sampai dengan Jumat saja. Jadi kalian hanya kuliah 5 hari dalam satu pekan. Bahkan ya ketika jadwal kuliah kalian mendukung, kalian bisa mendapatkan jatah libur 3 hari. Jadi kalian hanya kuliah 4 hari saja dalam satu pekan. Namun untuk kampus-kampus swasta, hari perkuliahannya itu tergantung dari kebijakan kampusnya masing-masing. Ada yang liburnya hari Jumat saja, ada yang liburnya hari Ahad saja, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kebijakan kampusnya masing-masing. Nah, mungkin ada yang berpikir nih, enak dong kah jadi anak kuliahan? Belajarnya itu 4 sampai dengan 5 hari saja dalam satu pekan. Nah, kalian jangan salah paham. Meskipun liburnya itu lebih banyak daripada anak sekolah, tapi tugas dan tanggung jawab anak kuliah itu jauh lebih banyak dibandingkan anak sekolah. Jadi persiapkan diri kalian ya. Yang kedua, jadwal perkuliahan dan ruang kelas. Kalian ketika sekolah normalnya itu belajar dari jam 7.30 sampai dengan jam 2 siang. Yang mana itu sama rata untuk kelas 10, 11, dan 12. Baik jurusan IPA, IPS, bahasa maupun agama. Dan terkait ruang kelas itu juga sudah pasti sama. Kalian hanya belajar di satu ruang kelas saja selama 1 tahun. Namun dalam dunia kuliah, jadwal perkuliahan itu bisa berbeda-beda. Baik antar jurusan maupun antar tingkatan. Dan ruang kelasnya pun beda-beda mengikuti jadwalnya masing-masing. Contoh misalkan, untuk jurusan matematika semester 1 itu ada 3 mata kuliah di hari Senin. Sedangkan untuk semester 3 itu hanya ada 1 mata kuliah saja. Sedangkan di jurusan fisika semester 1 itu ada 4 mata kuliah di hari Senin. Yang mana jadwal dan ruang kelasnya itu pun sudah pasti beda-beda. Paling yang sama itu hanya gedungnya saja, yaitu gedung Fakultas MIPA. Yang ketiga, pakaian. Mungkin terkait ini kalian juga sudah pasti tahu bahwasanya pakaian pada perkuliahan itu bebas. Namun bebas di sini bukan hanya sekedar bebas, namun pakaian itu juga harus sopan. Jadi pakaiannya itu bebas dan harus sopan. Nah, itu secara umumnya. Karena ada juga beberapa fakultas maupun kampus sendiri yang memberikan beberapa aturan terkait pakaian ini. Nah, contoh misalkan untuk kampus-kampus Islam, pakaian mahasiswanya itu harus Islami. Dan contoh lagi misalkan di Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta, cowoknya itu nggak boleh pakai celana jeans dan rambutnya nggak boleh gondrong. Yang keempat, terkait mata kuliah. Mungkin ketika kalian masih sekolah, mata pelajaran yang kalian pelajari itu sudah pasti dan tetap dan sama untuk setiap siswa. Namun ketika kalian kuliah, kalian bebas memilih mata kuliah apa saja yang ingin kalian pelajari selama 1 semester. Nah, maksudnya itu seperti ini. Misalkan ada 60 mata kuliah yang kalian harus tempuh atau pelajari untuk lulus di jurusan fisika. Yang mana ini terbagi ke dalam 8 semester. Nah, biasanya kampus itu atau universitas sudah membagikan mata kuliah apa saja yang kalian harus tempuh atau pelajari di tiap semesternya. Namun kalian bebas memilih jikalau kalian ingin mengambil mata kuliah lain, yang mana urutannya itu tidak sesuai dengan urutan kampus. Jadi kalian kuliah bersama kakak kelas misalkan. Nah, ini bisa saja jika mata kuliah yang ingin kalian pilih itu atau ambil itu tidak ada mata kuliah pendahuluannya. Contoh misalkan mata kuliah kalkulus, itu ada pendahuluannya mata kuliah matematika dasar. Mata kuliah termodinamika 2, itu ada pendahuluannya mata kuliah termodinamika 1, dan lain sebagainya. Nah, ini maksud saya di awal tadi. Jika kalian bisa memilih jadwal yang cocok, hari libur kalian bisa bertambah. Namun alangkah baiknya kalian tetap mengikuti mata kuliah yang telah dibagikan oleh kampus. Untuk mencegah ada mata kuliah yang berbenturan,
atau dilaksanakan di jadwal yang sama. Nah, terkait pemilihan mata kuliah ini diatur berdasarkan IP dan SKS. Dan mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di video lain karena pembahasannya agak berbeda. Yang kelima, mengulang mata kuliah. Di perkuliahan tidak ada istilah tidak naik kelas ataupun tidak naik tingkat. Namun yang ada hanyalah mengulang mata kuliah. Misalkan seperti ini. Ada 7 mata kuliah yang kalian ikuti di semester 1. Di antara 7 mata kuliah ini, ada 1 mata kuliah yang bernilai jelek atau bernilai rendah, sehingga kalian dinyatakan tidak lulus. Maka kalian wajib mengambil kembali, mengikuti kembali mata kuliah tersebut di semester berikutnya bersama di kelas. Tapi di sini waktunya bebas, kalian bisa memilih di semester 3, semester 5, ataupun semester 7. Yang terakhir, lama waktu perkuliahan. Nah, kuliah itu normalnya 4 tahun atau 8 semester. Tapi jikalau kalian rajin, banyak usaha, serta nilai kalian bagus di setiap mata kuliah, kalian bisa lulus lebih cepat, yaitu 7 semester atau 3,5 tahun. Tapi sebaliknya, jika nilai kalian jelek dan banyak mengulang, kalian bisa lulusnya itu lebih lama, bahkan lebih dari 8 semester. Dan yang perlu kalian ingat ialah bahwasanya batas waktu kuliah itu 14 semester atau 7 tahun. Jadi apabila kalian kuliah lebih dari 14 semester, maka kalian akan di DO dari kampus atau dikeluarkan dari kampus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait mengenai hal-hal yang perlu kalian kenali mengenai dunia perkuliahan. Dan jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan komentar di bawah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ingat, jangan lupa belajar, like dan share video ini jika memang bermanfaat. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.